Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Bu. Bu. Enak Bu ya. Jadi olahraga mulut Bu. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausiah Abi, untuk tema kita masih tentang merdeka sembuh dari batin yang terluka. Nanti juga Abi akan membahas kuatkan hati hadapi ujian sebelum merdeka. Ya, pokoknya ibu pasti akan mengalami kemerdekaan. Kalau sekarang sedang mengalami ujian, ada saatnya kita merdeka ibu ya. Tapi nanti akan dibahas sama Abi. Sebelumnya, beliau akan membacakan pertanyaan dulu dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada pertanyaan dari, ya nih dia. Oke. Bi, assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari @sera.asdania. Oh iya. Iya. Dari Sera ya. Iya, dari Sera. Punten, Abi mau tanya. Pasti dari orang Sunda berarti. Iya, kan punten. Iya. Kalau Banten dari Serang, Dari Serang. Pandeglang. Iya. Kalau santan buat kelapa, Iya. dari kelapa. Iya. Kalau jinten muminya. Ada lagi. Sejak kecil, aku nggak pernah bisa buat keputusan sendiri. Emang ngapa? Masih kecil. Iya. Astagfirullahaladzim. Semuanya urusan aku, selalu Umi dan Abah yang menentukan. Lah emang iya. Iya, kan masih anak-anak. Ya, sampai dari kecil sampai sekarang mungkin ya. Mulai dari sekolah di mana, Benar. berteman sama siapa, sampai cara berpakaian. Oh gitu. Iya ini. Oh. Nah, tahun depan aku mau kuliah. Oh. Nah, tahun depan aku mau kuliah. Iya, selamat ya. Nah, tahun depan aku mau kuliah. Iya, selamat ya. Nah, tahun depan aku mau kuliah. Iya. Nggak kelar-kelar ini. Umi sama Abah udah milihin kampus yang dekat rumahku. Alasannya biar aku nggak perlu ngekos. Padahal aku ingin kuliah di sebuah kampus luar kota, ya, karena menurutku lebih oke. Iya. Jujur, aku pengen merdeka dari orang tuaku sendiri. Dalam artian mereka nggak terlalu ngurusin semua tentang aku. Izin ya Ustadz, bagaimana nih caranya aku ya untuk bisa mendapatkan itu? Aku udah pernah nih mengeluarkan keluh kesahku sampai nangis. Tapi tetap aja Abah dan Umi nggak berubah. Abah nggak berubah, Umi nggak peduli. Mereka selalu ngatur-ngatur aku. Bagaimana tuh Abi? Siap. Udah. Udah. Gitu aja. Ini aja. Udah. Ya. Jawab Abi. Iya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Kadang semua yang dilakukan oleh orang tua itu penuh dengan maslahat. Betul apa betul? Nggak ada orang tua yang pengen anaknya dalam masalah. Nggak ada juga orang tua yang pengen anaknya punya pergaulan salah. Boleh juga kadang-kadang proteksinya orang tua nggak selamanya jadi salah. Betul betul. Kadang niat orang tua itu baik, cuma tidak bisa direduksi, langsung bisa diterima oleh anak-anaknya. Padahal orang tua itu memberikan satu keputusan tidak pernah keluar dari sesuatu yang itu ada nilai manfaat banyak buat anak-anaknya. Sehingganya kita sebagai orang tua jangan terlalu untuk terus keras dengan cara kita. Ada hak anak juga yang harus kita dengarkan. Boleh dia ikutin apa yang menjadi keinginannya, pengen sekolah di tempat yang dia inginkan, tapi harus dengan syarat. Syarat pertama, kita tahu bahwa tempat itu nyaman buat anak kita.
Syarat kedua, tempat itu bisa jadi tempat yang aman buat anak kita. Syarat ketiga, anak kita mampu menjaga dirinya dengan berbagai macam yang sekarang kadang-kadang niat berangkat dari rumah ke kampus, di kampus nggak ada, malah 3 hari nggak pulang. Kalau kayak gini orang tua stres apa enggak? Pusing apa enggak? Banyak anak yang kadang-kadang tidak menjaga kepercayaan orang tua. Inilah kenapa orang tua hati-hati, kenapa orang tua begitu amat sangat peduli. Kadang kenapa orang tua protek banget sama kita, padahal niatnya pengen kita jangan sampai kenapa-kenapa. Betul apa betul? Maka apa yang harus dilakukan? Pelan-pelan, kasih pandangan yang baik. Betul? Bilang sama anak kita, nah apa yang bapak ibu lakukan ini demi kebaikanmu loh. Betul apa betul? Tak ada orang tua yang pengen ngekang, gak ada orang tua yang gak percaya sama anaknya, tapi lebih kasih sayang itu di atas segalanya. Insya. Jadi kalau ibu ngasih taunya pelan-pelan, ngasih fahamnya pelan-pelan, mudah-mudahan itu jadi hal yang membuat anak kita berpikir bahwa ini adalah kasih sayang orang tua. Alhamdulillah. Sehingganya kuatkan hati setiap menghadapi ujian sebelum kita merdeka. Betul apa betul? Betul apa betul? Allah ingatkan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kita berupa yang namanya kebaikan, berupa yang namanya kesedihan, berupa yang namanya sakit hati, berupa yang namanya terluka. Itu semua tidak ada lain adalah ujian. Kadang bu alhamdulillah, hidup ini kadang nggak sesuai apa yang kita harapkan. Pengennya hidup tenang, ada aja yang bikin hati ngerasa gelisah. Bener nggak? Pengennya suami soleh, suaminya galak banget. Ada? Pengennya istri yang baik, istrinya ya Allah gandulin dompet mulu. Ada yang begitu? Ada? Ini ujian. Setiap di antara kita itu pasti punya uji. Nggak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Betul apa enggak? Kita ini punya ujian masing-masing, tapi kita nggak pernah cerita sama orang dengan ujian kita. Betul? Namun saat ketika kita sabar, kita ridho, kita ikhlas dengan semua ujian yang Allah berikan kepada kita, biarpun hati kita terluka, biarpun ada yang zolimin kita, biarpun ada yang gak suka sama kita, biarpun banyak yang ngomongin kita, tapi ketika kita ikhlas, kita ridho, kita tawakal, kita serahin kepada Allah, inna ma'al usri. Di setiap apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, di balik itu ada derajat yang Allah sediakan buat kita. Konsepnya sabar. Ada yang sabar di sini? Ada? Ada yang kalau diuji marah-marah mulu? Ada? Mana orangnya? Ada yang kalau diuji nyalahin orang lain? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada yang kalau diuji malah kesel sama orang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Jangan jadikan orang lain tumbal jadi masalah kita. Setiap di antara kita pasti punya masalah, tapi sebaik di antara kita adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Insya Allah saat sabar kita akan jadi orang merdeka. Amin ya robbal alamin. Baik ibu, tepuk tangan untuk Abi ibu. Baik, sekarang kesempatan kedua untuk bertanya. Siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Ibu sini, iya silakan. Silakan Bu. Oke, silakan siapa? Ibu mana? Iya silakan Bu. Ayo. Oke, silakan Bu. Iya.
Udah nyala Bu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhabah dari Majelis Taklim At-Taqwa Kota Serang. Oke. Ibu Muhasabah. Muhabah. Dari Muhabah. kata mahabah, mahabah. Mahabah dari kata mahabah. Masya Allah. Cinta. Mahabah. Iya. Mahabaten. Saling mencinta. Mahabaten. Aca. Biar nggak grogi lihat saya. Selama ini saya tinggal berdua Pak Ustadz. Oke. Dengan suami ya, berdua. Terus tiba-tiba di kemudian hari mertua saya datang dengan alasan ingin tinggal dekat dengan anaknya. Yang anak itu berarti suami ibu kan? Iya. Itu kan mertua. Iya betul. Iya, mertua saya ingin dekat dengan anaknya gitu. Lalu saya terimalah dengan keadaan dengan apa adanya lah gitu ya, namanya orang tua. Nggak boleh disuruh masuk pas sama ibu. Iya. Dengan keadaan ibu yang sudah menjanda gitu ya. Oh, mertua ibu sudah janda. Iya. Oh, oke. Umur berapa? Jandanya mertua. Berarti kan ketahuan kalau mertua janda umur berapa. Mertua saya sudah menjanda Pak Ustadz. Langsung kebayang umur berapa udah itu Bang. Iya. Mertua ibu janda. Iya. Ingin katakan anaknya, maka ibu terimalah tinggal di rumah ibu. Iya, tinggal dengan saya. Kemudian di hari-hari berikutnya saya dengan mertua saya itu sering cekcok. Iya, sering diatur oleh mertua. Iya. Mertua saya itu nyuruh saya seperti bukan ratu gitu. Saya kan di situ padahal ratunya gitu di rumah itu. Jadi seperti bukan juru kepada ratu. Iya. Mohon maaf, seperti kepada pembantu gitu maksudnya gitu. Ada pembantu tapi diabaikan pembantunya, nyuruhnya ke saya terus. Katanya pembantu mah bukan anak saya, katanya saya pengen anak saya dulu gitu. Bukan mantu saya katanya gitu. Terus ya kayak contohnya disuruh apa gitu Bu? Disuruh ngepel, suruh nyapu. Saya kan nggak pernah nyapu Bu. Bener ratu ya. Iya. Setiap saya duduk santai pengen nonton TV mengenai dakwah gitu ya, BTV. Katanya jangan terlalu banyak, santai-santai. Ini sapu belum disapu, ini belum dipel gitu. Jadi saya sering diatur-atur. Akhirnya saya lama-kelamaan kok kesel juga ya mertua tinggal di sini gitu. Iya. Kan janda kasihan Ibu. Iya, di hati saya yang manusia hatinya ada yang jelek, lebih banyak jeleknya daripada bagusnya gitu kalau ya. Ibu merasa hati Ibu banyak jeleknya apa bagusnya? Mungkin ya nggak tahu saya jelek apa bagus ya Pak Ustadz. Ya, akhirnya kelanjutan berikutnya saya mengeluh sama suami. Kata ya menurut saya ya curhat ke suami, Pak ini gimana ya, mama kamu kok ngatur-ngatur aku terus, aku capek disuruh-suruh mama terus gitu ya. Terus kata suami ya sabar, ya saya juga sabarin ya, sabar ya udah sih ikhlas katanya gitu, diikhlasin sabar. Cuma saya yang bikin pertanyaan saya, bagaimana mengatasi mertua saya yang sering mengatur ini gitu tuh Pak Ustadz. Apakah langsung saya menegur ke mertua, ngomong langsung ke mertua, ibu pulang aja ke rumah ini di kampung dengan anak-anak yang lain, apa saya diam aja. Sedangkan saya tidak merdeka di situ. Ditertekan Pak Ustadz. Ibu merasa kemerdekaannya direnggut oleh mertua Ibu. Sekarang hari merdeka, saya pengen merdeka gitu. Pengen merdeka. Tuh. Iya. Sekalian aja ngomong ke suami, ya saya pengen merdeka gitu. Iya, pengen merdeka gitu ya. Iya, pertanyaannya apakah bagaimana mertua saya atau kita diamkan saja? Iya, gitu. Iya begitu dibantu sama Pak Bedu ya, Abang Bedu, begitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Ibu Muhabah. Ternyata lincah juga orang Ibu Muhabah ya. Iya ya. Iya itu. Silakan Abi. Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Muhabah yang artinya penuh cinta. Mudah-mudahan Bu Muhabah ini makin tambah penuh cintanya. Amin. Apa nama mertuanya gedek deh. Doa maksudnya. Oh doa iya. Mertua kesel sama mertua kesel. Penuh cinta di mana sama mertua kesel? Iya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ibu Muhabah. Gimana soalnya merasa kemerdekaannya terganggu gitu. Silakan Ibu. Bu. Sama orang tua sayang apa enggak? Sayang. Kalau sayang sama suami harus sayang sama orang tuanya apa enggak? Berarti orang tua mertua itu sama mertua sama-sama orang tua apa bukan? Sama. Berarti semuanya jadi orang tua kita apa bukan? Kalau jadi orang tua perlu sayang apa enggak? Perlu disayang apa enggak? Perlu dikasihani apa enggak? Perlu dijaga apa enggak? Perlu sakit hati apa enggak? Ya, kalau kita sayang sama suami kita, maka orang tuanya pun harus kita sayang. Orang tua itu adalah keberkahan dalam rumah tangga. Sesiapa di antara kita yang baik sama mertuanya, maka Allah menyiapkan kebaikan-kebaikan bagi rumah tangganya. Jadi oleh karenanya Bu Muhabah bersyukur sama Allah. Kenapa? Yang dimana Bu Muhabah ini punya mertua pengen diperhatiin. Bener nggak? Kadang orang lain mertuanya belum tentu pengen diperhatiin kayak Bu Muhabah. Sangat luar biasa. Ini adalah apa? Hitung-hitung lagi pendidikan. Betul? Hitung-hitung lagi nyari pahala. Betul? Maka setiap apapun yang diperintahkan oleh orang tua, mertua kepada kita, kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan ridho, kita terima dengan senang hati. Kita tidak pernah tahu dari ujian itu akan datang rezeki yang berlimpah. Insya Allah. Maka nggak boleh kesel sama mertua. Wah, gitu. Seperti itu Ibu Muhabah. Cintailah mertua kita. Mau nyuruh nyapu, nyuruh ngepel, anggap itu sebagai ladang pahala kita. Benar. Jalani dengan ikhlas dan ridho, jadi pahala. Benar. Karena mertua kita orang tua kita. Gitu Ibu Muhabah. Jalankan dengan penuh muhabah, cinta. Setuju? Tepuk tangan buat Ibu Muhabah. Setelah Ibu Muhabah ada Ibu siapa lagi bertanya? Iya. Oh sebelah sini ada. Diulang lagi ya Pak. Bu Siti. Ya. Bu Siti mau kemana itu? Mundur Bu, mundur dikit. Bentar Bu. Silakan Bu. Silakan. Saya ramal Ibu janda 7 tahun. Iya. Kok bisa ngeramal? Ya, saya coba ntar kita lihat. Masa sih? Coba. Beneran? Mau nambah 11 ya. 11 tahun. Ya silakan Ibu. Ya. Saya hidup sendiri 7 tahun. Ulang. Dari salam. Iya. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Romlah dari MT Jati Handap Miftahul Falah Bandung ya Bandung Pak. Damang Bu. Alhamdulillah Pak. KDM Pak. KDM. Mohon. Janten dia Pak. Saya tuh sudah selama 7 tahun. Ngapain? Itu hidup sendiri ya Pak ya. Hidup sendiri. Saya istilahnya sukses di usaha. Saya anak-anak saya juga baik-baik saja selama ini dan sukses ya Pak ya. Banyak Pak tetangga saya, orang tua saya menyarankan bahwa saya harus menikah lagi Pak. Cocok.
Kenapa ke saya? Cocok saya. Ntar bini saya ngeliat ntar saya diomelin. Cocok aja. Kalau saya sendiri saya nggak ada masalah dah. Saya udah ada istri, Abi. Oh gitu. Jadi? Hah? Jadi? Nggak bisa. Udah ini dengerin dulu. Iya. Ya. 7 tahun, walaupun sendiri 7 tahun, tapi mampu berhasil membesarkan anak-anak sampai dengan sukses. Ibu juga sukses sebagai pengusaha. Iya. Artinya secara finansial, ekonomi ibu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Ya. Jadi selama saya kesendirian, saya sudah tidak mau, Pak. Bukan tidak mau, karena punya trauma yang mendalam. Jadi saya tidak mau untuk menikah lagi. Seperti jadi, tidak ada keinginan. Hanya ada trauma yang mendalam. Tapi ngelihat pasang bedu gimana? Enggak. Walaupun Pak Ustadz ganteng juga kayaknya enggak. Bukan apa, saya takut kalau traumanya hilang datang ke saya ntar. Jadi udah saya nggak ada rasa lagi Ibu ya? Iya, saya sudah nyaman dengan kesendirian, Pak. Iya. Selama saya istiqoroh ya Pak ya, sholat malam, saya meminta suami yang terbaik, tapi tetap saya tertutup. Jadi sudah ada luka yang banget lukanya Pak. Nah berdoa minta suami ibunya nggak mau. Ya, karena gini Pak, katanya ya seorang istri itu ibadahnya sama suami, surga itu ada di suami. Iya, bahwa betul. Istri harus taat dan sama suami. Oh, ibu membutuhkan suami sebagai ladang pahala ibu kelak ya, ingin berbakti pada suami seperti itu. Iya, Bu, seperti itu. Tapi saya menolak karena saya punya trauma itu. Okay. Nah, bagaimana saya mau nanya ke Pak Ustadz Api, seandainya saya tidak mau menikah lagi atau istilahnya tidak mau ada pendamping, apakah saya berdosa, Pak? Nah itu ya yang istilahnya, karena ibu tuh ingin masuk surga lewat pintu mana aja. Iya, karena ibu biasanya lewat suami, Pak. Pada suami kan? Iya, karena ibadah seorang istri adalah dari suami. Gitu suami, ya. Nah mungkin seperti itu Pak pertanyaannya Pak Ustadz. Baik. Mangga dijelaskan, dan saya istilahnya sudah legowo dengan kesendirian saya. Tapi kalau ada nggak nolak? Enggak juga Pak. Enggak ya. lebih nyaman dengan kesendirian. Tapi kriteria yang ibu inginkan seperti apa? Soleh? Iya. Yang tinggi, ini agak gendut gitu nggak? Enggak. Pakai peci? Oh enggak. Baju merah? Enggak. Celana hitam? Kacamatanya nggak ada kacanya? Aduh. Aduh. Coba Abi. Dua-duanya. Iya. Ternyata ini jodoh kita. Itu aja pertanyaan mungkin ya. Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Tolong dijelaskan biar saya juga lebih nyaman. Di antara pilih ibadah atau menerima orang baru sebagai ladang ibadah, ladang pahala ibu ya. Iya seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Romlah, rombongan manusia jarang ngalah. Makanya nggak mau kawin lagi udah. Tapi itu keinginan Ibu Romlah, dia sudah nyaman dengan kesendiriannya. Tapi di satu sisi ingin sekali memiliki suami agar bisa menjadi ladang pahala dengan mengabdi, berbakti kepada suami. Karena seperti yang Allah janjikan, silakan masuk surga lewat pintu mana saja jika kamu bertakwa kepada Allah, ya kan, menjalankan syariat Allah dan berbakti pada suami. Seperti itu kan Bia. Tapi dilema nih, karena udah nyaman dengan sendiri. Nah, harus seperti apa Ibu Siti Romlah? Nanti Abi akan menjawab pilihan yang tepat, kira-kira yang terbaik untuk Ibu Romlah, menikah lagi atau jalanin aja dengan kenyamanannya sebagai seorang wanita single fighter, karena sudah urusan ekonomi udah gak ada masalah. Kita akan mendengarkan jawaban dari Abi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.